Ya, karena kita melihat pentingnya kepedulian rakyat terhadap rakyat. Karena kalau mengharapkan itu hanya dari program pemerintah, maka susah. Kita ini kan terutama di agama Islam itu kan ada zakat. Kalau saya juga, kalau kita teliti, ada muncul humus 20% dari keuntungan. Nah, itu yang saya pakai untuk menyantuni 1 juta anak yatim dengan program rakyat bantu rakyat itu. Jadi ada sih yang bantu saya juga ada, tidak mau disebutkan nama, tapi itu menjalankan program rakyat bantu rakyat. Itu rata-rata di sini yang paling penting beras, minyak, terus gula, ada 8 macam yang kita paketin. Dan sampai kemana-mana, sampai ke pelosok yang pemerintah daerahnya pun belum pernah ke sana. Kayak kemarin di Brebes itu sampai ke pelosok-pelosok dalam ini. Ada nenek-nenek yang sudah ditinggal, suaminya mantan polisi dan lain sebagainya. Kita datengin, terus kita kasih, rumahnya kita bangunkan, rumahnya sudah hancur lebur, sudah nggak layak, terus kita bangun, terus kita santunin. Nah, posisi sekarang ini kan sedang ada krisis ekonomi dan krisis energi di seluruh dunia, bukan Indonesia doang. Alhamdulillah Indonesia kita ini kan 4 musim, jadi lebih mudah lah untuk menangani itu, sehingga tidak begitu terasa. Nah, itu akan lebih baik kalau ditunjang dengan program yang saya jalankan, program rakyat bantu rakyat. Apa tuh tantangan Habib selama menjalankan program itu di era presiden sebelumnya tuh, era Pak Jokowi? Saya kira tantangannya nggak ada ya, karena itu pribadi ya. Saya kan dari hasil pribadi saya, dari hasil kerja saya lah. Itu tantangannya nggak ada, tantangannya kurang banyak aja. Karena begitu kita salurkan, wis nggak karu-karuan, banyak banget. Itu sampai detik ini demi Tuhan, itu yang WA saya itu banyak banget, ribuan, ratusan ribu WA saya, dan WA-nya sederhana. Bib, di tabungan saya ada 46.000 rupiah BCA, tolong transfer saya 15.000 supaya bisa diambil 50. Nah, mau beli beras 1 kilo, telur, Indomie biar bisa makan untuk 3 hari. Di bawahnya foto anak-anaknya itu 2 orang rata-rata itu, ada yang 3, ada yang 2. Bawahnya lapar. Nah, tentunya kalau minta 12.000 kan nggak mungkin saya transfer 12.000. Jadi paling saya transfer misalnya 12 tambah 130, 142 supaya dia bisa tarik 150.000. Nah, setelah dia tarik 150, biasanya kalau yang punya kulkas, punya lemari es itu langsung difoto sama dia itu. Di dalam lemari es itu isinya beras 5 kilo, telur 1 kilo, Indomie berapa, kecap gitu, 150.000 rata-rata bisa buat beli itu. Nah, terus berapa, alhamdulillah Beb bisa makan seminggu. Nah, gitu lah kira. Nah, setelah di era kepemimpinan Pak Presiden yang baru ini, masih akan terus berjalan nih program-program Habib itu? Jalan sampai 1 juta lagi 2029. Tapi alhamdulillah tahun 2024 ini sudah 300.000 lebih. Karena startnya di bulan awal pencalonan itu, kita sudah sangat yakin bahwa Prabowo pasti menang saat itu ya. 2023 akhir itu, pemilu kan 2024 tanggal
berapa Februari 17 ya enggak salah. Nah sebelumnya itu kita sudah melakukan kampanye segala macam dan sudah membaca situasi, oh ini sudah sih. Jadi saya sudah bagi sembako itu terhitung mulai tanggal sekitar Desemberan. Makanya 2024 ini di bulan November ini saya sudah santunan 300.000 lebih. Yes, lebih sedikit 300 ribuan. Nah, padahal kalau dihitung rata-rata 1 juta dibagi 5 kan 200.000. Nah, ini sudah lebih alhamdulillah. Ini ada kaitannya nggak sih maksudnya dengan program Pak Prabowo juga nih, kayak seperti kasih makan gratis gitu nanti program habis gitu? Saya bedakan antara program Pak Prabowo dengan program Rakyat Bantu Rakyat tadi. Oh iya. Jadi kalau ini kan yang kita sumbang itu kepala keluarga. Kalau program Pak Prabowo itu kan anak-anak SMA, SMP, SD makan gratis. Nah, kalau saya enggak, jadi paket gitu bantu. Bantuannya itu berupa paket beras 5 kilo, gula sekilo, minyak 2 liter, terus telur 2 kilo, kecap, teh, 8 macam. Jadi untuk pemetaan sendiri apakah memang dari seluruh kota yang ada di Indonesia apa gimana Bib untuk Oh iya, pembagian ini? seluruh Indonesia. Sampai ke pelosok-pelosok itu. Masuk gitu ya? Kemarin itu di Brebes juga sampai ini lagi disurvei sampai ke gunung-gunung ini, dalam-dalam ini. Di Papua juga situ sampai pedalaman ini ada timnya sendiri. Tapi emang nggak ada peran dari pemerintah sama sekali lagi. Nggak ada. Adakah harapan mungkin untuk pemerintah bergerak ikut serta atau mungkin? Ini kan namanya program rakyat bantu rakyat, jadi nggak ada hubungannya dengan pemerintah. Oh, gitu. Rakyat bantu rakyat. Program Haidar Al-Buker. Jadi memang ada sih sumbangan gitu, tapi nggak mau disebutin. Sumbangannya ada, dan dia bisa ngecek lah di YouTube gitu kan, bisa lihat oh ini sekian, ini sekian, ini sekian, itu bisa. Karena sekali lagi saya bukan YouTuber. Jadi misalnya Mbak Aginta, Beb saya mau ngadain santunan di daerah saya. Daerahnya mana? Di Medan Karo. Medan Karo. Nah, saya mau nyantunin di situ. Nah, nanti kirim tim ke sana, Aginta didata di sana yang kurang mampu misalnya 1.000. Nah, tinggal telepon saya pada 1.000 nih. Nah, sudah. Coba cari di sana berapa beras 5 kilo berapa. Beras harus beras yang paling bagus. Karena sedekah itu kata Rasulullah, apa yang kamu makan? Nah, saya makan beras di sini beras premier. Iya, premium. Premium. Nah, jadi yang kita sumbangkan harus beras premium. Harus, nggak bisa enggak. Nggak ada yang raskin gitu Nggak ya? ada, nggak boleh. Iya. Jadi harus beras yang apa yang saya makan. Nah, nanti Aginta coba nanti kalau ada kesempatan dicek di daerah kelahirannya, nah, berapa hitung, nanti saya drop beli di sana. Kalau beli di sini kan bawanya susah. Nah, misalnya 1.000 orang, Mas cari yang betul-betul memang pantas untuk timnya, nggak orang yang mau dikasih. Nah, itu namanya program rakyat bantu rakyat. Apa yang dirasakan dari seorang Habib bisa ikut berpartisipasi mengurangi kesusahan orang? Apa sih yang Habib pribadi rasakan? Saya berpikir gini. Saya berpikir itu orang itu bisa dikatakan dia beragama dengan baik kalau dia baik sesama. Bukan diukur dengan sholatnya, terus diukur dengan hajinya, diukur oh dia ini kalau ada apa-apa langsung umroh. Enggak, bukan di situ. Jadi ukuran orang itu beragama dengan baik kalau dia peduli sesama. Makin dia peduli sesama, makin dia dikatakan oleh Allah ini di Quran ya, makin dia katakan dia beragama dengan baik. Makanya di beberapa riwayat memberi makan 1 sendok orang kelaparan lebih besar daripada 1000 tahun kamu sholat tahajud.
lebih besar daripada ratusan kali misalnya kamu umroh atau berhaji. Nah gitu-gitu. Nah itu yang saya pakai. Jadi saya berkepentingan sekaligus menanamkan empati kepada rakyat bahwa ini ke depan ini ada situasi sulit sampai tahun 2027 akhir atau pertengahan di mana ada krisis pangan dan krisis energi. Jadi kondisi kita ini ke depan sampai 2027 kalau tidak disikapi dengan baik, kondisi tambah lama ini tambah sulit. Belum pernah terjadi kan selama masa reformasi ada masa deflasi. Kan belum pernah. Iya, belum. Jadi deflasi itu apa? Harga barang turun, tapi kemampuan rakyat untuk beli nggak ada. Boleh dikatakan sedikit. Iya. Padahal barang turun. Kok bisa turun? Nah itu namanya deflasi. Karena kan supply and demand itu. Barangnya banyak, rakyat membeli sudah diturunin harga pun nggak sanggup. Nah, kita kalau bisa program Pak Prabowo itu terlihat jalan sampai detik ini kalau saya lihat. Apa? Kalau bisa korupsi yang dikatakan oleh almarhum Bapak yang Pak Prabowo Sumitro itu Hadikusumo bahwa ada kebocoran 30% itu. Kalau 30% itu tidak bocor, wah ini luar biasa. Kalau 30% dikalikan misalnya 3.000 triliun kan 900 triliun. Nah itu kalau buat makan gratis doang ya masih sisa. Gitu loh maksud saya. Jadi Pak Prabowo ngambilnya dari situ. Korupsi harus hilang sehingga ya kalau hilang total kan susah ya. Masih ada sedikit-sedikit, anggaplah ada 5% aja. Kalau 25% dikali 3.000 itu sudah 750 T itu. Yang selamat tiap tahun. Nah, itu kan bisa dialihkan untuk program rakyat, bantu rakyat, atau program makan gratis atau apalah. Jadi saya sekali lagi mengapresiasi Pak Prabowo di awal sudah kelihatan kerja nyatanya bagus. Dan itu terlihat dari gerakan-gerakan yang dilakukan oleh orang-orang yang ditunjuk oleh beliau di bawah. Kan sering kita lihat sekarang di medsos, makan gratis di sini, makan gratis bergizi di sini, makan bergizi di sana. Anggarannya dari mana ya nggak tahulah, pokoknya jalan begitu aja. Kalau kita ngarepin dari pemerintah nggak akan susah, karena pemerintah itu anggarannya juga pas-pasan juga. Jadi sekali lagi itu yang digalakkan oleh Prabowo, dan kelihatan lagi bukan sekedar omon-omon Pak Prabowo. Nyatanya koruptor dia baru jabat berapa hari itu sudah sikat habis. Di semua daerah loh. Dan semua bergerak, aparat kepolisian bergerak, kejaksaan bergerak, KPK bergerak. Yang paling top ini sesuai dengan survei Litbang Kompas itu kan kepolisian 79%, paling tinggi dipercaya oleh masyarakat. Semenjak dipegang Kapolrinya Jenderal Listio Sigit itu polisi mencapai nilai puncaknya kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian tertinggi di zaman Jenderal Listio Sigit. Makanya dipertahankan sama Pak Prabowo untuk jabat entah sampai berapa lama. Tapi yang pasti sudah kelihatan lah hasilnya.